30 sekarang menjadi 4,343. Ini juga sumber dari BTN. Dan ini kenapa kita demikian? Karena kita dari upaya-upaya ini dari berbagai sektor. Jadi kita permudah. Jadi mulai dari masuk di Margorejo sampai ke perbatasan Batangan Kaliori. Itu semuanya adalah kami memberikan kemudahan terhadap pendirian usaha baik perikanan maupun juga usaha yang lain. Yang intinya saya pesan bahwa tenaga kerja jangan dari luar daerah. Bahkan saya juga membuat perda investasi. Perda investasi ini tidak bisa kita pungkiri harus membatasi tenaga kerja asing. Jadi kalau kita ekonomi global tidak membatasi warga kerja asing, kita akan kehilangan momentum itu. Karena sekarang kan musuh kita itu bukan musuh dalam daerah saja, tetapi musuh kita adalah musuh dari luar negeri. Sekarang tenaga kebersihan juga boleh dari luar negeri, tenaga kesehatan boleh dari luar negeri, dan tenaga ahli-ahli yang lain boleh dari luar negeri. Nggak bisa kita batasi. Oleh karena itu kita harus mempunyai jiwa kewirausahaan. Jangan berkutat kepada kita sekolah mesti kepinginnya adalah menjadi pegawai negeri. Kalau pegawai negeri itu dulu 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang untuk kuliah ini menjadi jiwa wirausaha. Saya yakin ya kalau ini kembangkan dan UMKM. Jadi saya mengembangkan UMKM. Saya mendapatkan penghargaan UMKM baik dari gubernur maupun menteri ini berturut-turut sampai yang Pak Gubernur 2 kali, Pak Menteri juga 2 kali. Karena membina UMKM. Pati ada UMKM 42.000 ya yang ada. Itu saya mendapatkan Pataka sama Pinmas 2 kali. Dan alhamdulillah tidak semua daerah, kalau tidak salah juga ada 8 daerah se-Indonesia waktu itu. Yang tahun 2015 kemarin. Sehingga kita kembangkan apa potensi yang ada itu. Kalau kita kembangkan insya Allah akan kita bisa berbuat yang lebih bagus. Jadi kalau kita lihat ini pengangguran, jadi di Pati kami juga sering melaksanakan pelatihan bekerja sama di BLK baik dengan swasta maupun dengan pemerintah pusat. Jadi saya di situ karena tidak bisa memberikan pekerjaan, ribuan tenaga kerja baik dari SMA, SMK maupun juga dari perguruan tinggi yang minta tambahan keterampilan. Ada yang milih dan lain-lain. Ini masih dari yang dulu saya itu 1361 tahun 2015 ini sampai 2015 ini itu 11,90. Mungkin 2016 nanti saya pikir juga akan turun karena sudah ada program-program penanganan itu dan termasuk UMKM yang ada ini. Coba bayangkan itu yang PKL yang ada di alun-alun maupun di sekitarnya itu ada 1.300-an lebih. Itu semuanya tidak ada yang nggak laku, semuanya payu, semuanya terjual dan semuanya juga mendapatkan penghasilan. Kalau itu misalnya hilang dari mata pencarian itu, berapa pengangguran yang ada? Itu yang paling mudah itu, karena tidak perlu pakai syarat. Nggak perlu pakai syarat ijazah dan lain-lain. Tapi kalau di perusahaan pakai ijazah, ada tes segala. Nah, saya juga banyak itu yang saya referensi di Dua Putra itu. Pak Arifin juga menerima karyawan di sini juga tidak ada yang dari luar daerah, tidak dari luar semua. Karena apa? Karena ini. Makanya saya mudah-mudahan nanti Allah memberikan kesempatan dengan ini kan saya agar dibantu terhadap penanganan kewirausahaan, penanganan kemiskinan, penanganan pengembangan daerah dan lain-lain. Itu harapan kita untuk bisa mewujudkan Pati yang baik ini. Sehingga secara umum
itu saya yakin hampir dijumpai kemiskinan, pengangguran, dan peluang pekerjaannya terbatas. Padahal angkatan kerja itu cukup banyak. Dan saya setiap tahun saya membuka bursa kerja, itu alhamdulillah bisa diterima di mana-mana di luar negeri, dan sering saya telekonferensi dengan warga kami yang ada di Jepang, ada di Korea. Itu ternyata juga awalnya juga ikut bursa kerja yang kita buka. Setiap tahun saya mengadakan 2 kali, dan alhamdulillah yang diterima di perusahaan itu juga cukup banyak. Jadi saya yakin awalnya kita jangan, kalau nanti lulus yang masih belum bekerja itu ya awalnya kita mencoba-coba, tapi kalau sudah punya pengalaman nanti kita kembangkan. Ya jatuh bangun pasti, nggak bisa yang namanya, bisa yang langsung lulus, bisa yang berhasil tidak berhasil pasti itu. Nggak ada yang namanya kodrat manusia ini kan pasti ada alam juga, alam menentukan. Jadi Allah kalau dungo terus urung dikabulno itu bukan bagian daripada tidak dikabulkan Allah, memang belum saatnya. Jadi kemiskinan, mudah-mudahan nanti saya memang menekan ini. Jadi angka kemiskinan paling tidak di tahun 2019 atau tahun 2020 ini di bawah 8%, karena menurut saya karena indikatornya ini kan macam-macam angka kemiskinan ini, karena rata-rata kita sudah dibantu. Coba bayangkan program-program pemerintah itu kan yang mulai dari BPJS, kemudian kartu KIS, kemudian PIP, kemudian yang lain ini kadang-kadang malah justru menggantungkan, digantungke, jagake, ya. Masyarakat itu jagake terhadap pengembangan program-program itu. Berikutnya ini saya menjabat lurah sampai camat, kepala dinas, sekda sampai dengan bupati yang saat ini sedang cuti. Jadi saya sedang cuti ya, kapasitasnya memang nggak bisa dipisahkan karena memang masih bupati, tapi cuti dalam arti tidak bisa melakukan aktivitas formal, tetapi boleh melakukan aktivitas non formal yang hal-hal semacam ini. Oleh karena itu nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menimba. Jadi orang sukses itu tidak ada yang tiba-tiba, pasti dilalui dengan perjuangan yang keras. Pak Saiful Arifin tadi pasti cerita, beliau juga tidak tiba-tiba pernah, ya. Ini sama-sama ya. Ini dengan tema dukungan SDM profesional dalam pembangunan daerah kabupaten pagi. Kemudian dari ceramah saya yang nanti ada beberapa outline menggambarkan biar penjenengan nanti arahnya itu akan tahu. Jadi ada gambaran umum, Mas, ada outline-nya biar nanti beberapa outline yang kami sampaikan nanti dari gambaran umum dan potensi sumber daya daerah, kemudian capaian pembangunan, kemudian visi dan misi, hasil pertanian perikanan dari luar daerah, dari Pekalongan, dari Rembang, dari Batang dan lain-lain. Karena itu ekspor ke sebagian Eropa maupun Asia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para saudara-saudara sekalian, semua ini kalau dikelola dengan baik, sudah barang tentu akan menghasilkan yang terbaik yang dipersembahkan kepada kita semua.
Kemudian juga masih ada produk-produk unggulan yang lain lokal dikembangkan, memperkaya, melengkapi keberadaan produk unggulan yang ada di daerah. Yaitu diantaranya adalah sektor pariwisata. Ini penyangga. Jadi di Pati memang belum bisa belum bisa memberikan kontribusi yang besar sektor pariwisata. Karena sektor pariwisatanya masih banyak, yaitu sektor pariwisata yang religius. Jadi yang memanfaatkan sektor pariwisata religius adalah warga di wilayah sekitar yang jualan kaki lima, yang jualan makanan, kemudian juga yang sewa tempat-tempat parkir dan lain sebagainya. Jadi ini wisata-wisata yang mau kita kembangkan juga wisata alam, itu di daerah Pulau Pancur, kemudian Waduk Sitiluhur, dan agrowisata Jolong dan lain-lain ini nanti akan kita kembangkan. Dan termasuk wisata budaya yang belum bisa kita kemas, karena kami merintis untuk wisata bahari itu masih belum di Juwana itu, karena daerahnya tahun ini baru kita proses pembuatan jalan yang menuju ke arah tambak kapal. Kemudian nanti setelah ada jalan itu kita kembangkan, tambak kapal kita buat, nanti barang tentu akan tidak hanya dipakai untuk parkir kapal, tapi dipakai untuk wisata yang ada. Jadi kita kelola. Jadi potensi di samping perikanan di sebelah cukup menjanjikan, tapi juga ada wisata-wisata bahari yang akan kita kembangkan di sana. Kemudian juga wisata kuliner. Ini mungkin barangkali yang dari luar daerah, kalau ke Pati kalau tidak mencicipi nasi gandul ya kurang betul. Atau kalau ada lagi ngetren itu nasi dengan kepala manyung, nah itu tidak ada duanya, ya, tidak ada duanya. Kenapa tidak ada duanya? Karena ternyata teman-teman yang ada di Jakarta itu sering kalau singgah ke Pati itu pasti yang ditanyakan adalah itu, ya, Jadi rasanya memang berbeda, karena di daerah-daerah lain memang tidak ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, ini outline yang berikutnya adalah capaian pembangunan ekonomi. Jadi di kabupaten sebagainya itu semuanya adalah menghasilkan. Dan kita lihat ini bukan data yang kita reka-reka, ini adalah sumber BPS tahun 2016. Nah, bisa kita lihat di situ. Ini kalau kita lihat, kita tumbuh ekonomi kita itu 5,98, padahal nasional itu hanya 4,79. Dan dari tahun ke tahun kita masih stagnan. Tahun yang 2015-2016 ini kita bisa naik dikit, sehingga kami mempertahankan dari usaha-usaha baik pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha industri dan lain-lain ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan gejolak daripada kemarin yang isu nasional kita juga tidak terpengaruh, karena pada dasarnya di daerah-daerah itu tidak ada pengaruhnya, Tetapi kadang-kadang dibesar-besarkan di kota-kota besar. Di kota-kota besar itu seringkali menjadi persoalan, ya. Jadi kalau Jawa Tengah ini masih pertumbuhan ekonomi masih 5,40 itu sumber BPS tahun 2016 ini, sehingga kami membina. Dan ini bisa kita lihat perkembangan di Pati, bahwa dari geliat
industri perikanan maupun industri yang lain ini kan berdampak. Karena apa? Karena kami memberikan iklim sejuk di daerah. Saya memberikan kemudahan dalam bentuk pelayanan dan itu tidak akan mempersulit terhadap para pengusaha yang ada. Kemudian berikutnya adalah inflasi. Jadi kita juga sama punya tim inflasi. Para mahasiswa ini manakala ini misalnya bisa bekerja sama dengan juga punya pemikiran-pemikiran yang lebih cerdas, sudah barang tentu akan membantu dari program-program pemerintah yang ada. Kemudian juga pengangguran ini ada dampaknya, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun pada waktu saya masuk dipercaya oleh masyarakat tahun 2012, kita ini tingkat pengangguran kita cukup tinggi, yaitu ada 7,30% tahun 2013. Tetapi dengan